Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran TIK. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian kamera. Nah, hari ini kita belajar tentang pengoperasian kamera video. Ya. Secara umum dalam pengoperasian kamera video ada 6 kontrol dasar yang utama ya. Jadi main control dalam pengoperasian kamera video yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah exposure ya, kemudian yang kedua filter color, yang ketiga white balance, yang keempat zoom, yang kelima fokus, yang terakhir audio level. Nah, keenam ini harus kita perhatikan secara pasti dalam ketika kita merekam video. Nah, yang pertama sampai yang ketiga ini akan berhubungan dengan pencahayaan. Jadi kita di pertemuan hari ini kita bahas untuk 3 materi ini ya. Jadi yang pertama exposure ya, ini berkaitan dengan pencahayaan. Nah, secara sederhana dapat diartikan exposure dapat diartikan sebagai pencahayaan kamera ya. Jadi exposure ini berhubungan dengan cahaya kamera, pencahayaannya ya, bukan cahaya kameranya, bukan flashnya, tapi pencahayaan kamera. Jadi cahaya yang ditangkap oleh kamera. Nah, untuk mendapatkan gambar yang normal ya, tidak gelap ya. Kalau gelap itu disebut namanya underexposure. Kalau terlalu terang ya, itu dinamakan overexposure. Nah, agar mendapatkan pencahayaan yang bagus dan normal ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika merekam video menggunakan kamera video ya. Gitu. Yang pertama adalah aperture ya. Aperture atau diafragma ya. Diafragma ini contohnya seperti ini ya. Nah, kalau di kamera biasanya ada model seperti ini nih, dia buka tutup, atau sering kita biasanya di icon-icon kamera suka ada ya model-model seperti itu. Nah, apa itu diafragma ya? Yaitu sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera. Jadi diafragma ini dia bisa melebar dan bisa mengecil. Nah, ini kalau di foto ini sedang mengecil ya. Cara kerjanya seperti pupil yang ada di mata kita. Gitu. Jadi dia ketika cahaya terang, kalau pupil kita kan udah otomatis ya kan. Biasanya kalau kita di suatu tempat yang cahayanya terang, biasanya pupil kita mengecil ya, yang hitam itu. Nah, itu biasanya mengecil. Kalau di tempat yang gelap dia akan melebar. Sama fungsinya seperti diafragma yang ada di kamera ya. Jadi bukaan diafragma diukur dalam satuan f-stop. Jadi f per 1,4 sampai f22/22. Nah, lebih kecil nomor f-stop, bukaan diafragma semakin besar. Lebih besar nomor f-stop, bukaan diafragma lebih kecil ya. Jadi cara kerjanya diafragma ini sama seperti pupil kita. Jadi kalau berada di tempat yang gelap, pencahayaannya kurang, dia akan harus lebih besar bukaan diafragmanya. Jadi sampai f/22 mungkin. Jadi kalau misalkan tempatnya gelap, kurang pencahayaannya, maka diafragmanya harus dibuka lebih besar begitu. Kalau pencahayaannya kurang, pencahayaannya lebih terlalu terang di tempat terbuka atau yang di bawah sinar matahari ya, itu
bukaan diafragmanya harus kecil agar pencahayaan yang masuk ke dalam kamera itu lebih sedikit gitu, sehingga nanti hasil yang ditangkap oleh kamera tidak underexposure atau overexposure gitu. Nah, yang kedua adalah shutter speed. Ya, shutter speed ini kalau di kamera DSLR biasanya ada di dekat dengan tombol shutter. Ya, ini tombol shutter ini untuk mengatur shutter speednya. Ya, semakin cepat shutter speed, semakin cepat juga gerakan objek terekam. Akibatnya objek yang cepat tertangkap kamera dengan tajam. Jadi semakin cepat shutter speednya, maka gerakan itu lebih smooth, dan lebih tajam. Itu shutter speed ya. Nah, yang berikutnya adalah ND filter. Apa itu ND filter? Ya, ND filter singkatan dari neutral density ya, berfungsi untuk mengurangi intensitas sinar yang terlalu kuat tanpa mempengaruhi kualitas warna cahaya ya. Filter ini digunakan bila kondisi cahaya terlalu keras seperti tengah hari yang terik ya. Ini contohnya nih ya. Jadi ini ND filter ya. Jadi dia seperti filter di kamera. Jadi dia tambahan nanti diletakkan di depan lensa ya. Jadi kalau misalkan pencahayaannya terlalu keras, terlalu terang, ya ini normalnya kamera menangkap. Nah, ini ditambah oleh ND filter ya. Jadi kalau ditambah ND filter, dia tidak terlalu over exposure ya. Gitu. Jadi itu fungsi dari neutral density filter. Jadi tambahan part ya. Jadi dia ada tambahan komponen kalau ND filter ini. Jadi dia dipasang di lensanya, gitu, di depan lensa. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan agar exposure-nya normal, yaitu gain, ya. Nah, gain ini kebalikan dari ND filter. Gain berfungsi apabila pengambilan gambar dalam keadaan kurang cahaya. Ya, tadi kalau ND filter kalau cahayanya terlalu terang, ya. Nah, kalau yang gain ini berfungsi untuk kondisi pencahayaan yang kurang, ya. Yang apabila dengan keadaan normal dengan bukaan f-stop maksimal, ya, f per 1,4 masih under exposure, ya. Dengan gain kita bisa mengangkat exposure secara digital. Konsekuensinya gambar menjadi agak koral atau pecah, ya, gitu. Jadi nih kita bisa lihat ini kalau di zoom, ya, bisa terlihat seperti bercak-bercak, ya. Jadi dia pecah, gitu. Jadi ketika kita sudah mengatur exposure-nya sudah maksimal agar si pencahayaan ini makin masuk, tapi masih gelap dan masih kurang, maka kita bisa mengatur gain agar membantu pencahayaan, gitu. Cuman ada kekurangannya, nanti gambar yang akan dihasilkan dia akan pecah atau buruk, atau kalau kita ada titik-titik ininya, titik-titik pecahnya gitu, ya. Itu gain. Nah, itu 4 hal yang harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan exposure yang normal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah filter color, ya. Nah, sama seperti ND filter, ya, filter color juga termasuk part di luar dari kamera, bukan tidak termasuk dalam pengaturan di kamera, ya. Jadi fungsi dari filter color adalah untuk mengubah atau mencocokkan cahaya yang masuk ke dalam kamera, ya.
Ya, umumnya kamera video memiliki dua buah filter koreksi warna untuk syuting di dalam ruangan dengan cahaya lampu tungsten ya kemerahan. Kita pasang filter 3200 Kelvin. Dan untuk syuting dengan penerangan cahaya matahari kita gunakan filter 5600. Jadi antara kita syuting di tempat di luar ruangan ya atau di bawah cahaya matahari dengan di bawah cahaya lampu itu berbeda ya. Jadi akan ada perbedaan warna yang mencolok ketika kita membuat video. Nah, berikutnya adalah white balance. Nah, white balance ini berfungsi untuk mengoreksi warna putih yang tepat sesuai kondisi pencahayaan. Cahaya matahari di luar atau daylight mempunyai suhu kurang lebih 5600 Kelvin. Nah, cahaya bohlam di dalam ruangan mempunyai suhu kurang lebih 3200 derajat Kelvin. Nah, cahaya lampu TL mempunyai suhu karena intensitas yang berbeda ya di masing-masing ruangan ya, maka filter koreksi warna tidak bisa menghasilkan warna putih yang tepat ya. Jadi kadang kita melihat warna putih itu seperti warna kuning atau warna krem gading gitu. Itu akan ada kesalahan pewarnaan ya gitu. Nah, maka dari itu kamera video juga dilengkapi dengan tombol untuk menyetel white balance ya. Jadi karena intensitas cahaya berbeda-beda ya dan dalam tempat yang berbeda-beda, maka kita memerlukan perlu mengatur white balance ya gitu. Jadi biar kita bisa mengoreksi warna putihnya gitu. Itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 kontrol dasar terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita belajar tentang zoom, fokus, dan audio level. Ya. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.